Itu ada kakek-kakek, dia itu berdiri di atas genteng. Genteng rumah, Genteng, maghrib. bukan genteng rumah, genteng sekolah. Oh. Tiba ada suara tuh, Nok. Suara cewek. gitu doang, Nok. Aku tuh kayak astagfirullah gitu kan. Si dia ngikutin, Nok. Astagfirullah. Aku lari, dikejar terus sampai ke rumah sini. Bangun gitu kan. Bangun. Setelah kata aku bangun, ternyata aku masih dalam mimpi. Di depan situ ada cewek, Nok. Itu duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, welcome to my YouTube channel. Hari ini aku kedatangan bidang tamu adalah Biasanya teman-teman saya manggil saya Ervan. Iya, beliau adalah seorang YouTuber juga guys. Kalian bisa subscribe juga YouTube-nya. YouTuber baru ya kan? Sama. Iya bisa promosi, boleh silahkan. promosi. Silahkan. Jadi YouTube aku itu namanya Senada Banua. Jadi Senada Banua itu, Nok, kita biasanya ngajak teman-teman yang punya bakat, entah itu di musik, lukisan, atau tarian, apapun pokoknya Seni ya? yang berhubungan dengan karya dan seni gitu lah, Nok. Benar-benar. Jadi biasanya kami undang, kita cerita gimana pengalamannya, terus kita ajakin collab bareng gitu. Bisa Ini nyanyi. khususnya di Kalimantan ya sepertinya. Ya, untuk sementara di Kalimantan dulu ya. Kalau sudah terkenal, terkenal, amin. Bisa ke Jawa ya kan, undang Pokoknya, bintang ya, tamu. boleh lah ya kan. Menurut aku juga ya di Kalimantan itu jarang banget tuh yang punya bakat itu diekspos. Betul. Itu juga alasan kenapa kami menciptakan Senada Banua ini. Itu berawal dari keresahan aku dan Ali itu kan. Benar. Nah, di sana ada teman kami namanya Ali. Jadi banyak banget tuh di Banjarmasin, di Kalimantan itu yang punya bakat tapi kurang terekspos karena kurangnya media gitu. Iya, kan. di Kalimantan kan agak susah. Kalau di luar Jawa sih ya Di Pulau Jawa ya kan. di Pulau Jawa itu kan kadang lumayan lebih lah. mudah Lebih lah ya mudah, kan. Kita di Kalimantan itu agak susah juga, makanya benar bagus banget nih YouTube sekarang ya. Bisa lah kita Insyaallah. mengekspos gitu kan. Selain itu mumpung ada wadah ya kan. ada wadah, kenapa enggak kita kembangkan aja. Itu tadi ya. Ini yang buat teman-teman yang ada di Kalimantan bisa Ya, buat teman-teman yang punya karya, punya kemampuan seni, silakan hubungi aja Instagram kami Senada Banua, atau hubungi Instagram saya @fauzul_ervan. Di DM aja ya. ya sudah. Itu yang ingin gabung bisa langsung aja CP ya. Oke guys, hari ini kita langsung ada di segmen yang ngesantai, ngemil sambil ngobrol santai barengnya Ervan. Hari ini kita mau cerita pengalaman horor dari seorang Ervan ya. Cerita horor. Minum dulu, Nop. Ya, minum silakan. Nih kita makannya. Makanannya nggak Nggak kelihatan. kelihatan. Kamu nggak minum, Nop? Oh iya. Ada di bawah. Oke. Oh ya, buat teman-teman ya. Ya, silakan. Nih kita syuting di kamarku, tapi nggak kami berdua kok. Banyak. Banyak Di balik nih layar. teman-teman di sini juga ada. Di balik layar banyak. Nah, ada muncul. Itu penampakan. Iya. Oke guys, kita langsung aja ke ceritanya. Apa Oke, ceritanya pertama kali bisa ngelihat mungkin ngelihat atau ngerasakan? Iya, bisa ngelihat kadang-kadang kalau nggak sengaja. Oh, nggak sengaja. Hebat ya. Kalau ketemu aja ya. Iya, betul. Atau apa? Kebetulan bisa kelihat gitu loh. Terus yang pertama kali itu sejak kapan? Dari kecil Panas kah? ya. Panas. Jadi pertama kali ngeliat itu waktu SMP kelas 2. Ini kan di samping rumahku ini ada sekolah. Jadi kami main bola di sana bareng teman banyak lah waktu kecil kan. Jadi main bola itu kalau nggak azan maghrib nggak balik tuh, Nop. Ya, biasa lah anak kecil Biasa bandel. ya, anak laki-laki gitu. Jadi kan waktu itu udah mau balik nih. Tiba-tiba aku tuh nggak sengaja, Nop. Kayak pertama aku ngeliat tuh nggak ngeliat yang solid gitu, nggak. Cuman kelihatan kayak di ujung mata gitu kelihatan. Cuman jelas kelihatannya. Sekilas gitu ya. Sekilas kisaran berapa detik mungkin ya, 1 detikan mungkin. Cuman jelas solid gitu. Nggak yang sekedar bayangan, nggak. Bisa benar-benar nyata gitu ya. Tapi ya gimana ya jelasannya ya. Kalau kayak aku ngeliat kamu tuh Nyata. kayak nyata enggak gitu, cuman aku ngeliatnya tuh di ujung mata, cuman jelas
nggak paham nggak Sekilas. sekilas cuman jelas gitu. Iya. Jelas wujudnya cuman sekilas aja. Nah, jadi yang aku lihat waktu itu ada kakek-kakek, dia itu berdiri di atas genteng. Genteng rumah, maghrib. Bukan genteng rumah, genteng sekolah. Oh, genteng. Jadi kan sekolah itu 2 tingkat tinggi yang kelasnya paling itu. Di atas genteng yang benar-benar di itunya itu loh. Yang di ujung. Iya, kayak ninja itu. Ya nggak mungkin kan kalau misalnya Iya. manusia siapa Iya, juga. bayangkan aja senja-senja gitu kan, kakek-kakek Setelah- berdiri di atas genteng gitu. Setelah lihat sekelebat tadi sempat noleh nggak langsung ke Noleh lagi. Hah? Oh, nggak ada, ya udah deh. Oh jadi berarti sekilas sekilas itu aja Jadi ya. ceritanya ya, Nok. Hmm. Beberapa tahun sebelum itu ada bibi pencok. Bibi pencok itu apa ya bahasa Indonesia ya? Ya. Iya tukang jualan ya. Bibi rujak ya. Ah, bibi rujak. Bibi rujak. Jadi bibi rujak itu dulu bisa sampai malam beliau di samping sini. Jualan. Iya, jualannya. Pada malam itu beliau ngelihat kakek-kakek itu Sama. Lalu, sakit beliau. Sakit sampai berapa tahun sakit, baru aja balik lagi ke Banjarmasin ya kan. Beliau orang Madura, balik ke Madura baru aja ke Banjarmasin. Aku nggak tahu apa yang beliau lihat itu. Jadi setelah aku cerita ke mama aku, oh itu yang dilihat oleh bibi rujak itu katanya. Oh, tapi sakit nggak setelahnya? Enggak sih, aku sudah biasa ya. Kenapa tadi bisanya sakit lah? Mungkin karena Takut kaget ya? aja Oh, kali kaget. ya. Tua mungkin ya sudah juga tua. Itu yang pertama kali. Terus yang hal yang paling mainstreamnya apa? Yang gila-gilaan ya. Ya gila-gilaan. Pernah waktu itu camping, enggak juga pramuka, enggak, cuman anggotanya tuh teman-teman sepramuka gitu. Oh yang ngumpul di balik. Cuman bukan acara pramuka. Oh. Di Mandiangin waktu itu. Mandiangin itu sejenis apa? Gunung atau bukit sih? Nggak tahu sih. Ya pokoknya seperti Iya, itulah. itulah. Cuman Mandiangin itu adalah peninggalan dari zaman kolonial Belanda. Di sana masih ada benteng. Lengkap ya. Ya, masih ada pemandian Ratu Belanda di situ masih ada. Buat teman-teman yang wilayah Banjarbaru pasti tahu lah. Iya. Nah, kata orang yang bisa ngelihat di Mandiangin itu adalah kotanya makhluk gaib. Kerajaannya ya. Iya. Gak enak mulut aku nih. Bau-bau anu. Bau bawang. Oke. Ya. Jadi waktu malam pertama biasa aja, nggak ada kejadian. Berapa hari emangnya? 3 hari. 3 hari. 3 hari 2 malam. Malam pertama biasa aja, nggak terjadi apa-apa tuh. Malam kedua setelah api unggun kisaran jam 10 ke atas, kami kan cowok-cowok tuh ngomong santai aja lah, bincang-bincang kan. Tiba-tiba ada suara tuh, Nop. Suara cewek, tapi bukan suara kayak yang biasa di TV-TV itu kan yang melengking indah bagai knalpot pos-1 tuh bukan. Kuntilanak ya. Iya, tapi suaranya bukan seperti itu. Kalau di TV itu kan panjang melengking gitu kan. Kalau yang kami dengar itu suaranya kayak gitu doang, Nop. Itu lama nggak? Enggak, ya sebentar gitu aja. Terus kami habis dengar itu lihat-lihatan kan. Wah, apa tuh gitu kan. Ya, berarti nggak cuma kamu yang dengar. Berlima itu kan, semuanya dengar. Ya udahlah kata aku. Ya udah. Selang berapa menit tiba-tiba teman aku tuh yang di tenda cewek teriak sampai kedengaran, kan hitungannya itu sekitar meter tuh. Jauh lah, lumayan jauh. Berarti dari cowok cewek itu kan pasti dipisah ya kan. Iya. Kedengaran sampai ke tempat kami, mereka teriak itu. Ya kami samperin, kenapa kata kami. Waktu pertama kali kami dapati itu, mereka itu sudah kayak menggigil gitu loh. Kayak orang hipotermia gitu. Cuman matanya kayak ngeletep gitu, kayak orang ketakutan. Diomongin nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong apa-apa, cuman kayak orang kedinginan aja. Jadi terus gimana? Ya malam itu kan karena ya cewek, jadi cowoknya nggak berani ganggu kan. Ya yang kejadian cewek, yang ngurusinnya juga cewek gitu. Besoknya udah bisa diajak ngomong lah yang dua tadi kan. Jadi kami tanya kenapa tadi malam. Jadi dia cerita loh, Nop. Tadi malam itu ada yang goyang tenda. Awalnya itu goyang tenda. Dikira kan biasa di hutan kan, binatang buas mungkin, babi biasanya mungkin lo. Oh, babi. Masih ada kan babi lo. Mungkin ganggu tenda. Ya udah di apa namanya?
Gak dihiraukan. nggak dihiraukan. Mungkin ya terganggu, mungkin ya agak Iya. berisik mungkin ya kan. Kenapa emangnya? Karena biasanya mereka waktu itu tuh mutar lagu, Nop. Mutarnya nggak pakai headset sih ya? Nggak pakai speaker. Oh, Mungkin pantes. keganggu mungkin Iya ya. kan daerah mereka juga kan. Terus? Jadi tiba-tiba kan katanya mereka baring kan, Hmm. ngadap ke sana lah, anggap Hmm. tiba-tiba di selanjang kayak gitu ada cewek berdiri, Hmm. Kuntilanak. Ya mungkin sejenis kuntilanak sih, cuman pakaiannya itu warna hitam. Oh beda ya. Ya mungkin sejenis kuntilanak tapi lebih hype beast lah. Ya, mungkin karena itu berpakaian hitam. Iya. Terus? Ngeliatin kan senyum, Mm-mm. yang bibirnya sampai kayak Joker gitu lah, Nop. Aha. Senyum. Terus temanku tuh kayak astagfirullah gitu kan. Ah. Si dia ngikutin Nop. Astagfirullah gitu katanya, Nop. Ih, gugup lah kalau kayak gitu. Dan setelah dia gitu kan enggak langsung hilang, enggak. Masih ada di situ? Diam gitu. Tetap mulu. Berarti kayak ngejekin ya. Sampai kami mau datang baru itu hilang. Mungkin Oh berarti sekitar berapa menit ya itu? nggak tahu aku ya, nggak nanya waktu nanya. itu. Mungkin ya, Nop. Heeh. Kenapa jadi dia bisa ngejek itu? Mungkin karena temanku tuh bilangnya gini, astagfirullah. Iya. Enggak, kalau yang benar kan astagfirullah Oh, ya kan nggak benar ucapannya. Ucapannya nggak benar, mungkin Jadi makanya diajarin sama dia. sebenarnya itu ngeri ya guys. Cuman kan kalau dipikir-pikir lucu juga. Iya. Oh, kalau makin gugup kan ya mau doa nggak bisa kan. Bayangkan aja di situasi seperti itu kan. Gila kan? Gila. Nggak langsung hilang gitu. Nungguin dulu. Bayangkan lah. Bener-bener menarik banget juga ya. Itu pengalaman orang sih Itu sepertinya. pengalaman orang sih, cuman waktu itu aku ada di situ. Yang pengalaman yang aku alami sendiri beberapa bulan, mungkin 3 bulan kali ya. Waktu itu aku baru balik dari mana, aku lupa. Pokoknya waktu itu aku rasanya tuh capek banget gitu loh. Gak biasanya aku secapek itu. Jadi hari itu tuh malam itu aku tuh tidur sekitar jam 10 malam. Biasanya tuh kan aku tidur bisa sampai jam 2, bisa sampai jam 3. Nggak, biasanya jam 10 udah tidur gitu. Tiba-tiba pas aku tidur mimpi loh, Nop. Oh jangan ke situ langsung deh. Sebelumnya ada lagi ceritanya. Sebelumnya? Jadi beberapa minggu, 2 minggu mungkin, 2 minggu atau 1 minggu sebelum itu, cewek aku, Nadia, dia itu cerita sama aku. Tadi malam aku ketindihan katanya, kayak orang ketindihan katanya. Ya aku kan ya udahlah, mungkin karena kecapean, mungkin kayak kan kata ada aku, medisnya juga. kata orang medis kan itu ada berhubungan dengan jantung mungkin ya kan. Jadi ya mungkin kecapean kata aku. Tapi dia nggak ceritanya sampai situ aja waktu itu. Beberapa minggu kemudian aku mimpi, yang tidur tadi mimpi ada, nggak tahu laki-laki atau perempuan, pokoknya kayak makhluk apa, Slenderman tau nggak, yang tinggi, yang biasa yang di film itu yang tinggi, tangannya itu sampai ke tanah. Oh iya. Tinggi banget gitu. Tapi yang kulit bukan Slenderman, cuman perawakannya Mirip seperti lah. itu perawakannya. Setelah itu aku mimpi dia ngejar aku, Nop. Ngejar itu dari sekolah, dari ujung sekolah itu. Jadi kamu kejadiannya di sini? Kejadian di rumah? Yang di mimpi aku itu ya. Di sekitar sini juga. Jadi dari ujung sekolah, ujung jalan sekolah, aku lari, dikejar terus sampai ke rumah sini. Sampai ke rumah sini aku bilang, "Bangun." Aku bilang gitu kan. Sadar kayak di mimpi itu Iya, sadar. aku ngontrol diriku sendiri dalam mimpi gitu loh. Oh iya. Bangun kata aku kan. Bangun. Setelah kata aku bangun, ternyata aku masih dalam mimpi. Dan setelah aku ternyata masih di dalam mimpi, kembali lagi ke ujung jalan sana, Jadi ujung setelah jalan kamu sekolah itu. Bangun, kembali lagi. Ke sana. Lari lagi kan, dikejar sampai di depan rumah lagi. Bangun kata aku lagi kan, dalam mimpi itu. Bangun, ternyata masih dalam mimpi juga. Wow. Balik lagi ke sana. Nah, itu yang terakhir. Aku lari sampai depan rumah, ada ayahku, ada bapakku. Beliau peluk aku kan di mimpi itu. Di mimpi itu beliau peluk, terus beliau bilang sesuatu sama yang ngejar aku itu. Kata beliau,
Ikam bila ambil anak nih, Ikam hancur kata beliau. Dalam bahasa Indonesia lah, kalau si makhluk itu ganggu aku gitu ya, si makhluk itu akan hancur gitu lah ibaratnya. Jadi setelah si makhluk itu hilang, kata bapakku, bangun nak sudah ya, kata abahku gitu. Dan anehnya itu setelah abahku bilang itu benar-benar bangun. Bener-bener bangun. Itu anehnya. Kayak setengah sadar ya? Iya. Kan ibarat orang tuh kan triple dream gitu kan. Oh iya, mirip triple dream ya. Tapi ini anehnya itu aku bisa ngatur mimpi gitu loh, Nop. Oh iya sih. Dan pas aku bangun itu, tadi kan aku tidur jam 10, Nop. Aku bangun itu baru 10.20. Wah, bentar banget ya. Iya, bayangin. Dari hitungan aku lari-lari itu ngerasanya sudah lama banget gitu loh. Mungkin dikira-kira kan kayak jam 2. Aku ngira itu sudah ya jam 2 jam 3 mungkin ya kan. Ternyata baru 20 menit loh, Nop. Bayangin baru tidur langsung mimpi gitu. Gak doa apa gimana? Iya, mungkin kan aku lupa doa ya. Kecapean tadi kan. Gitu kan. Dan kebetulan Nop, hari itu adalah hari Selasa. Kalau orang zaman dahulu kan bilang Selasa itu hari yang kurang baik lah. Iya. Pembunuhan apa? Kabil dan Kobil? Ya, mungkin itu ya. Itulah dalam agama ini. Kata orang Bahari gitu. Sampai potong rambut potong kuku kan pamali kan ada. Dan sampai mana tadi? Sampai yang bangun dari tempat tidur. Bangun baru 10.20. Padahal kan kalau manusia normal, hitungan mimpi di saat malam itu adalah dari jam 3 sampai jam 8 pagi. Itu kisaran dunia mimpi kalau normal. Jadi waktu kita awal tidur tuh nggak ada mimpi. Nggak ada mimpi biasanya. Istirahat tubuh baru masuk dunia mimpi. Dunia mimpi itu jam 3 sampai jam 8 pagi. Sedangkan kamu tadi? Sedangkan aku baru tidur langsung mimpi. Dan rasanya tuh mimpi lama banget. Tahu-tahu bisa diatur lah masalahnya. Nah, setelah itu esoknya aku cerita sama Nadia. Tadi malam aku mimpi dikejar orang, kataku gitu. Terus dia bilang, orangnya kayak gimana? Tinggi, kata aku kan. Kalau aku ngada-ngada kan aku bilang gendrowo, kataku mungkin kan kalau gendrowo kan perawakan tinggi besar. Tapi yang aku lihat yang benar-benar aku ceritain sama Nadia, orangnya tinggi sampai situ aja. Terus dia bilang, kurus nggak orangnya? Kurus, kata aku. Terus jadi tangannya sampai lantai. Iya ya, kata aku gitu. Seram. Jadi dia cerita waktu dia ketindihan yang berapa minggu sebelumnya itu, dia ngeliat di depan pintu. Depan pintu di rumahnya. Yang ngejar aku itu berdiri di depan rumahnya, di depan pintu kamarnya. Kok bisa? Maksudnya tuh kok bisa dialami oleh 2 orang? Iya, itu anehnya. Apalagi kan Nadia di rantau. Oh iya, jauh kan? Di rantau, aku di Banjarmasin, jauh gitu. Ya mungkin itulah kenapa jadi dia baru sampai 2 minggu kemudian. Oh, makanya jauh kan? Iya, karena jauh mungkin. Ya terus kenapa lah itu? Nah, aku nggak tahu sih, Nop. Aku kata bapakku ya nggak apa-apa, kata beliau, karena aku bisa lari. Kalau aku nggak bisa lawan, misalnya orang itu ngejar kan, dia ngajar aku nggak bisa lawan, kemungkinan itu adalah kiriman orang lain mungkin gitu, ingin mencelakai kita. Tapi kan ini dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma ngejar aja. Berarti kan bukan kamu aja yang diincar. Iya, betul. Aku sih berpikiran positif aja ya. Mungkin kalau aku tanya sama orang lain, mungkin dia bilangnya itu disantet orang lah, apa gitu mungkin kan kalau orang lain. Tapi aku ya biasa aja lah, pikir positif aja gitu. Diganggu aja ya. Gak apa-apa lah mungkin kayak gitu kan. Itu yang kedua. Mau lagi nih? Dream. Mau ya, salam. Makan juga. Iya, makan ya. Yang terakhir ya. Jadi waktu itu kamu inget gak yang kasus demo mahasiswa gara-gara WC? Di kampus kami. Masih sekitaran, waktunya masih sekitaran itu. Jadi waktu itu ada demo lah di WC itu. Karena WC-nya itu gelap dan bau, pintunya aja sampai lepas, ya. Airnya nggak ada gitu. Jadi waktu itu kebetulan setelah selesai mata kuliah, teman kita si Nasir ngomong, kalau nggak salah gini, dia ngomong, Pan, WC kita tuh coba lihat, kita tuh bisa dihuni hantu, katanya mungkin lah. Karena kondisinya seperti itu. Jangan sampai jadi sarang hantu, katanya, kalau nggak salah gitu. Aku bilang sama dia tuh ada yang datang, kataku. Jadi di samping kan ini tembok, Nasir di sini, aku di sebelahnya. Di depan situ
ada cewek Nop Mm-mm. gitu duduknya kayak gini lah Nop. Anak kecil apa? Kakinya gini loh. Maaf ya. Ya. Kakinya gini. Mm-mm. Terus tangannya gini. Cewek. Anak kecil, Enggak, dewasa. dewasa. Aku bilang gitu. Tun, Sir, ada yang datang kata aku. Oh, masa enggak percaya kan? Coba taruh tangan kamu di situ kata aku. Ya ini bahasa Indonesia ya kan. Coba taruh tangan kamu di situ kata aku. Ditaruhlah tangan si Nasir ke situ. Lalu dia katanya gitu. Kenapa kata aku? Panas katanya. Beda energi ya. Jadi dia ngerasain panasnya itu cuma di sininya doang. Oh. Jadinya enggak. Oh, jadi kita tuh sama makhluk kayak gitu beda energi, beda Kalau suhu ya. kalau kebetulan bisa ngerasakan bisa Nop. Tapi kalau emang lagi enggak ada apa-apa yang enggak ngerasain, Biasa aja. biasa aja. Jadi aku enggak ngada-ngada ya. Silahkan tanya aja ke Nasirnya langsung. Kalau enggak percaya. Ada buktinya Ada ya. orangnya gitu. Dan cerita-ceritaku yang lalu-lalu juga ada orangnya kok. Tanya aja langsung. Yang tadi Sama yang Nadia tapi jangan digangguin nggak dipromosi nih kayaknya. Nanya boleh. Minta nomor WA boleh nggak? Nah, mintanya sama aku. Ayo yang berani. Oke. Ya itu lah Nop. Ceritanya ya. Yang jadi hikmah, ada nggak nih saran buat penonton nih? Oh ya, Sekira nggak ganggu atau gimana gitu? jadi pengalaman dalam dulu. Jadi belajar dari pengalaman. Waktu itu kan yang aku tidur kecapean itu aku nggak baca doa Nop. Nah dari situ aku baru sadar oh iya ternyata doa itu benar-benar melindungi kita lah Nop. Iya, soalnya nggak sadar kan gitu. Karena emang kecapean kan. Jadi buat teman-teman mau apapun yang kamu lakukan tuh ada teman kita tuh buktinya kalau kita nggak doaan. Kalau kamu pengen melakukan apapun entah itu mau pergi mau sholat ya pasti ya kan. Jelas. Mau tidur mau ke beraktivitas WC mau pakai baju baca doa lah. Iya. Setidaknya kita ada berkahnya lah Nok. Selain kita terlindungi juga kan. Itu ya. Apapun harus dilindungi dengan doa. Dan satu doa orang tua. Nah itu yang paling penting lah Nok. Iya, berarti kita harus minta Doa orang tua terus. selalu. Kitanya juga jangan lupa untuk berdoa ya kan. Bukti Kadang kita. Nok, aku ngeliat ada aja gitu temanku yang malu gitu sama orang tuanya minta doa, minta restu minta doa gitu. Ada yang malu gitu. Mungkin tidak terbiasa. Kalau aku Nok mau bahkan aku nih mau ke warung ke depan aja Nok. Aku sampai sungkeman sama orang tua aku Nok. Wow. Cepiki gitu Nok. Padahal di depan sini aja. Padahal di depan sini aja. Ya, doa orang tua lah Nok. Bedanya sih yang kamu rasakan ya. Kan kamu punya teman-teman yang tadi kan cuek dengan itu kan. Mungkin karena tidak terbiasa. Jadi apa bedanya kayak kamu lihat oh kalau misalnya aku kayak gini beda loh dengan orang yang bisa diambil pelajarannya itu bedanya apa ya? Yang pertama ya Nok. Kedekatan kita dengan orang tua itu loh Nok. Itu yang paling pertama ya. Bayangkan kalau seandainya kamu mau pergi gitu loh Nok. Tiba-tiba balik-balik orang tua kamu udah nggak ada. Bayangin kamu nggak sempat memberikan apalah ibaratnya kan kita peluk cium itu mengungkapkan rasa sayang gitu kan Nok. Bayangkan pas kamu pulang udah nggak ada sama siapa lagi kamu menyampaikan rasa sayang itu ya kan. Yang kedua ya itu tadi berkah orang tua itu luar biasa loh Nok. Aku aja kadang sampai wah kalau nggak orang tua nggak bisa sampai gini loh Nok. Iya sih benar. Ya kan? Kadang apalagi anak cowok ya, anak cowok itu susah. Biasanya anak cowok itu gengsi banget. Ya benar. Kadang kalau kayak gitu kan ketahuan temannya wah anak mami. Anak mami, aku juga pernah gitu dibilang anak mami. Ya udah lah emang anak mami mau gimana lagi ya kan? Masa tangga. Yang ngajarin siapa? Iya. Benar tuh. Nyaut aja ya bang. Intinya itulah guys, kalian harus tetap berdoa dan selalu minta restu deh lah. Iya betul. Bukan restu untuk nikah aja ya kan? Apapun yang Anda lakukan minta doa orang tua. Berkahnya pasti dapat. Berkah pasti. Oke, itu aja guys. Semoga kalian bisa dapat. Terima kasih loh Nop. Udah jauh-jauh datang ke sini dari Kalteng ya. Dari Kalteng. Ya, terima kasih yang buat yang sudah nonton. Jangan lupa untuk klik like, subscribe dan komen di bawah. Dan jangan lupa subscribe dan follow IG-nya ya. Semada Banua. Oke. Siap.
Dan semoga video ini bisa kalian ambil pelajaran. Itu aja deh intinya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.